Shalom. Ibadah kedua kayaknya tadi lebih banyak ya, sepertinya ya. Oke. Teman-teman yuk berikan salam kiri kanan. Katakan, Tuhan berkati, thank you sudah hadir gitu ya. Haleluya. Saya menyampaikan, mempersiapkan materi yang berbeda dengan yang ibadah kedua, tapi sebetulnya intinya kurang lebih hampir sama. Tapi saya ajak teman-teman untuk melihat dan berpikir. Kita baru saja tadi merayakan tentang kebangkitan Tuhan kita. Amin. Seminggu sudah berlalu dan apakah kita sudah mulai lupa? Bau-bau Paskah mungkin sudah hilang dari keseharian kita, dari kekristenan kita. Kita perlu cek. Kenapa saya katakan itu? Karena saya ingin bagikan seperti yang menjadi judul We Know, tapi saya coret menjadi We Create Our God. Apa maksudnya? Di Keluaran, ya. Nah, Keluaran 32 ayat 1 saya ajak kita baca sebentar. Yuk kita fokus melihat ayat ini. Keluaran 32 ayat pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka, mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Di ayat 3 dan 4, saya lompati satu ayat, biar cepat. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Di ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah teman-teman, saya akan mundur sebentar. Adalah suatu hal yang kalau kita berpikir, luar biasa sekali bangsa Israel ya. Maksudnya mereka sampai seperti itunya memperlakukan Tuhan. Rasa itu suatu hal yang sangat amat menjengkelkan, satu hal yang sangat amat menyakitkan, terutama bagi Tuhan sendiri. Kita lihat bagaimana hanya karena ketika Musa saat itu sedang naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, padahal mereka sudah tahu Musa naik untuk apa. Dan Musa juga sudah katakan bahwa dia akan naik. Tapi mereka nggak sabar menunggu 40 hari. Dan mereka juga nggak berusaha mencari tahu. Dan mereka ngomong kepada Harun, hei, buatkan bagi kami Allah. Nah, mereka ini di saat mereka melakukan hal ini sebetulnya mereka sadar bahwa mereka ini butuh Allah. Makanya mereka minta dibuatkan Allah yang lain. Karena bagi mereka tidak nyaman rasanya kalau harus menunggu sekian lama dan mereka minta untuk dibuatkan yang terlihat. Sehingga mereka kemudian mencopot anting-anting emas, mereka kumpulkan semua dan mereka minta Harun untuk membuatkan lembu emas. Nah, yang lucu adalah mereka, dikatakan kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Sesuatu yang bagi saya pribadi sangat amat aneh dan janggal, karena seharusnya mereka tahu siapa Allah mereka, Allah nenek moyangnya mereka. Tapi mereka bisa berkata kepada sebuah patung anak lembu emas yang itu adalah notabene buatannya mereka sendiri gitu loh. Mereka terlibat di dalam pembuatannya, mereka menyumbang materialnya yang berupa emas, dan herannya ketika mereka patung lembu emas itu sudah jadi,
Mereka bisa ngomong, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan ayat 6 dikatakan, kemudian bisa dikatakan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Persis seperti yang selama ini mereka lakukan saat mereka menyembah Tuhan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan apa? Bersukaria. Bagi saya adalah aneh bahwa kita sebagai seorang manusia, kita ini menyembah ciptaan kita sendiri. Kita tahu ada Allah yang begitu besar, yang bahkan sudah menuntun mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata mereka lebih bisa memilih untuk menyembah Allah yang sebetulnya baru saja mereka ciptakan lewat Harun. Mereka menyumbang materialnya, yang mereka katakan Allah ini tidak pernah, dalam arti belum pernah terbukti apa-apa untuk membantu mereka. Yang barusan jadi, besoknya mereka bisa mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, bersukaria, makan minum, sesuatu yang sangat amat aneh. Dan bagi saya pribadi ini tidak masuk akal gitu loh. Tapi ketika saya merenung, kenapa saya ingin sampaikan ini? Waktu saya merenung, saya dulu berpikir, nemen ya, orang Israel itu nemen. Tapi ketika saya merenung, Tuhan ingatkan, ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin juga sering melakukan hal ini. Kayak bingung, kok bisa? Dan waktu saya merenung, saya dapatkan ini. Kita lihat bangsa Israel, mereka itu sebetulnya sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir lewat mujizat. Ya kan, kita tahu 10 tulah itu luar biasa menunjukkan betapa berkuasanya Allah di dalam kehidupannya mereka. Bagaimana 10 tulah akhirnya Allah bisa membebaskan mereka dari Mesir. Mereka juga melihat loh laut Teberau itu terbelah. Tapi mereka bisa mengingkari Tuhan. Mereka juga disertai di padang gurun. Mereka makan mana, daging puyuh, dapat air yang bisa keluar dari batu juga. Tapi perhatikan, mereka berkeluh kesah dan bersungut-sungut saat air pahit di Mara. Ini kejadiannya setelah mereka melewati laut Teberau. Artinya kan gak lama setelah mereka mengalami mujizat besar di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa dikeluarkan, dibebaskan dari perbudakan. Mereka baru saja melihat mujizat juga bagaimana laut Teberau terbelah. Tapi setelah lewat dari laut Teberau, mereka bisa berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Saya cari Alkitab memang tidak menyebutkan berapa lama waktu, tapi waktu mereka mengalami kelaparan di padang gurun Sin, itu disebutkan dengan jelas di firman Tuhan, bahwa mereka mulai berkeluh kesah dan bersungut-sungut itu 1,5 bulan. Hari ke-15, bulan kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan dengan semua kejadian yang sudah mereka alami dan mereka lihat dengan mata kepala sendiri, begitu dahsyatnya Tuhan, 1,5 bulan saja mereka sudah bersungut-sungut. Mereka sudah berkeluh kesah. Berarti yang mereka bersungut-sungut saat air pahit di Mara itu belum 1,5 bulan. Karena 1,5 bulan ini jelas kan itu setelah mereka di padang gurun Sin. Saya tidak tahu jarak dari Mara ke padang gurun Sin itu berapa lama. Tapi kalau memang Mara itu lebih dulu kan disebutkan, karena itu setelah kejadian di Laut Teberau. Baru setelah itu yang di padang gurun Sin yang katanya firman Tuhan 1,5 bulan. Saya pikir, gila ya. Memang mujizat itu tidak membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya merenung. Saat-saat saya mengalami mujizat Tuhan, apakah itu kemudian membuat saya menjadi lebih menyembah Tuhan, lebih? Belum tentu juga. Waktu saya mereview hidup saya, belum tentu juga.
Kadang euforia itu enggak sampai seperti itu gitu loh. Mujizat Tuhan itu tidak membuat kita tuh lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu bicara tentang apa yang terlihat oleh mata. Itu bukan bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Buktinya umat Israel mereka tidak mengenal Tuhan adalah mereka malah meminta untuk dibuatkan Allah yang lain. Dan bagi mereka ini loh Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Mereka berkata bahwa ini Allah, padahal ini baru jadi. Baru jadi, belum membuktikan apa-apa. Itu yang terjadi. Nah, saya mau ajak kita merenung dengan kondisi kita saat ini. Kita ini juga dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Lewat pengorbanannya, lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Bukankah kita baru saja merayakan hari Paskah? Hari yang paling penting di dalam iman Kristiani kita. Karena di saat itulah Yesus itu bangkit. Kita juga, saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di sini semua, pasti disertai Tuhan. Amin. Kita semua pasti minimal pernah merasakan mujizat Tuhan, entah itu di pekerjaan, di kesehatan, di pelayanan kita, dimanapun. Saya percaya minimal satu kali saudara semua pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Masalahnya setelah mengalami semua itu, ketika kita mengalami kondisi yang sedang tidak sesuai dengan harapan kita, kita masih mengingat enggak tentang penyertaan Tuhan yang pernah kita alami? Kita pernah enggak mengingat akan kejadian-kejadian dahsyat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya terfokus kepada masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi, kondisi yang sedang kita alami yang enggak sesuai dengan yang kita mau, dan akhirnya kita berkeluh kesah, bersungut-sungut. Bukankah ini mirip dengan apa yang bangsa Israel lakukan? Oh, tapi kan bangsa Israel sampai mengganti Tuhannya mereka. Kita juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Saya ajak kita merenung. Bangsa Israel nggak sabar menunggu Musa kan 40 hari. Padahal mereka tahu sebetulnya saat itu Musa kan sedang ada keperluan, dia sedang ingin bertemu dengan Tuhan yang akan menyatakan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Lah, tapi mereka cuma bilang, kita nggak tahu kok Musa, ya di ayatnya di sini. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka cuma bilang begitu. Hanya karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa, tidak ada disebutkan juga mereka berusaha mencari tahu. Banyak dari kita seringkali berasumsi. Kita seringkali melihat seseorang yang sedang jatuh dalam dosa, dan kita kemudian tidak pernah juga berusaha untuk mencari tahu kenapa. Apa yang sedang terjadi sehingga dia bisa jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita malah memutuskan untuk udah buat Allah yang lain, menggantikan dia. Nah, tidak ada yang peduli dengan Musa. Padahal Musa adalah pemimpin mereka. Bangsa Israel bahkan memaksa Harun yang notabene juga pemimpin, ya, untuk membuatkan Allah lain bagi mereka. Jadi mereka tahu mereka ini butuh Allah, tapi ternyata loh mereka ini enggak kenal. Selama melihat mujizat-mujizat itu, mereka enggak mengenal ternyata Allah mereka itu Allah yang bagaimana. Sampai mereka pikir bahwa Allah yang sudah membebaskan mereka itu bisa digantikan dengan sebuah patung. Nah, bagaimana dengan kita juga? Kita ini sering nggak bersungut-sungut waktu menanti penggenapan janji Allah. Nah, kita ini juga mungkin, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, saya mungkin juga pernah melakukan hal ini. Saya bypass, mencari dalam tanda kutip Allah lain yang di saat kita tidak sabar ini kita mencoba mencari satu solusi lain, kita akhirnya membuat
cenderung menciptakan satu image tentang Allah yang lain yang sesuai dengan yang kita mau. Kita berpikir bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan penghakiman. Itu kita dapatkan dulu. Dan akhirnya kita berusaha untuk mencoba memahami Allah, seakan-akan kita mencoba untuk datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Aku sudah mencoba untuk ini, itu, tapi kok masih belum bisa seperti ini. Kenapa kok masih tidak sesuai dengan apa yang aku mau? Karena itulah image, itulah gambaran Allah yang kita punya mungkin. Kita mungkin sering mendengar banyak hamba Tuhan menceritakan tentang Yesus. Tapi yang masuk di dalam pikiran kita, itu adalah Allah yang bagaimana? Karena banyak dari kita masih sering merasa terhakimi ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa melayani lebih bagi Tuhan. Ketika kita tidak bisa datang ke gereja, kita merasa terhakimi. Ketika kita tidak melayani, kita merasa terhakimi. Ketika kita melakukan sedikit kesalahan, kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Apakah image Allah seperti itu yang ada di pikiran kita? Bukan berarti bahwa kita tidak perlu melayani. Tapi saya mau beritahu, bahwa justru karena Allah yang kita sembah itu terlalu baik, itulah yang menjadi alasan kuat bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itulah yang seharusnya menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu tidak akan pernah berpikir untuk tidak melayani Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau dia betul-betul mengenal Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita yang seringkali merasa terhakimi. Seakan-akan kita ini sedang bertransaksi dengan Tuhan. Seakan-akan kita ini ketika kita melakukan sesuatu, baru Tuhan senang. Ketika kita melayani lebih sungguh-sungguh, Tuhan makin sayang sama kita. Itu yang sering kita alami. Nanti saya akan tunjukkan ayat seperti apa yang Tuhan yang kita sembah. Di dalam budaya bangsa Israel, lembu, budaya bangsa Israel, salah. Di dalam budaya Mesir, teman-teman. Lembu itu menyimbolkan kekuatan, kemakmuran, dan perlindungan dewa-dewa terkait dengan panen dan sungai. Seperti dewa kesuburan. Tapi bukan kesuburan tentang hamil dan bukan. Tapi tentang bagaimana lembu itu adalah dalam budaya Mesir seperti itu. Bagaimana panen yang berhasil, kekuatan, ya seperti itulah. Karena itulah kenapa kok lembu, anak lembu lah yang dipilih untuk dibuatkan patung. Karena memang di dalam budaya Mesir, lembu itu seperti itu. Emas pun juga menyimbolkan sesuatu yang terlihat, yang menyimbolkan kehadiran ilahi melalui kekayaan dan kemuliaan. Itu dalam budaya Mesir. Nah, bangsa Israel ini sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka diperbudak kurang lebih selama 400 tahun. Tapi meskipun mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, sudah keluar dari tanah Mesir, yang celaka adalah ternyata Mesir itu tidak benar-benar keluar dari dalam hatinya mereka. Artinya apa? Mentalnya mereka, mental perbudakan, mental seorang budak itu masih ada di dalam diri bangsa Israel saat itu. Karena itu juga kenapa mereka memilih lembu. Karena di dalam budaya Mesir ya lembu ini loh yang menyimbolkan satu kemakmuran, satu kejayaan. Itu yang mereka harapkan. Allah seperti inilah yang mereka harapkan, yang masih ada di dalam pikiran mereka untuk mendampingi mereka. Selama mereka keluar, mereka mendapatkan makanan, minuman, itu sudah Tuhan sediakan semua. Tapi itu loh tidak cukup buat bangsa Israel saat itu. Karena mereka masih bersungut-sungut dan mereka pikir, lebih enak kami ini di tanah Mesir. Mentalnya mereka, Mesir, itu masuk begitu dalam di dalam hatinya mereka dan akhirnya
ketika mereka sudah dibebaskan pun, mental itu masih belum sepenuhnya bebas. Karena mereka tidak menempatkan Allah di dalam hati mereka. Mereka loh tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan kita saat ini teman-teman? Siapa Allah yang kita kenal? Lembu emas di dalam kondisi saat ini banyak bicara tentang kenyamanan itu. Seperti saya tadi katakan, lembu emas itu menyimpulkan apa di dalam budaya bangsa Mesir? Tema Paskah kita tahun ini kan menghancurkan zona kenyamanan. Tapi memang, kisah lembu emas ini juga berbicara banyak bagaimana bangsa Israel ini mengganti Allah yang hidup, yang secara nyata membebaskan mereka dengan saya katakan sebuah patung anak lembu emas. Yang itu juga menyiratkan harapan mereka tentang Allah yang mereka idam-idamkan. Itu Allah yang membawa kemakmuran, yang membawa kenyamanan dalam hidup setiap mereka. Mereka lebih antusias sama yang terlihat. Karena mereka tidak sabar menunggu Allah yang biasa Musa ajarkan. Mereka seakan-akan merasa hilang. Begitu mereka tidak merasakan, tidak dipimpin, mereka menanti-nanti, mereka merasa mereka ini butuh yang kelihatan. Kita kan juga sering seperti itu. Kita ini lebih percaya sama yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Kita ini lebih suka melihat apa yang jelas terlihat, apa yang jelas berhasil, apa yang jelas sukses, daripada yang tidak terlihat sukses dalam tanda kutip. Banyak dari kita, anak-anak Tuhan masih punya mental yang seperti itu. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, yang kita lihat adalah orang ini orang sukses atau enggak. Hamba Tuhan ini adalah hamba yang sukses apa enggak? Hamba Tuhan ini, gerejanya bagaimana? Berhasil atau enggak? Susah enggak? Kita sebagai anak Tuhan ini adalah anak Tuhan yang sudah berhasil enggak di dalam pekerjaan kita? Yang menjadi tolak ukur adalah faktor-faktor zona nyamannya kita. Sehingga ketika kita melihat, kita berkenalan dengan seorang anak Tuhan, ketika kita melihat datangnya mungkin jalan kaki, atau mungkin penampilannya biasa-biasa, sikap kita mungkin tidak terlalu antusias dalam menyambutnya. Tapi ketika kita melihat ada seorang yang kelihatan terlihat begitu wow, mungkin kendaraannya bagus, terus apalagi kita tanya tinggalnya di mana? Oh, di sini yang daerah elit. Bisa saja penerimaan kita berbeda. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu meskipun di rumah Tuhan. Kita lebih menghargai apa yang terlihat. Dan perhatikan ketika bangsa Israel, mereka berusaha mengatur Harun. Ayo buatkan kami sebuah anak lembu emas. Buatkan kami Allah yang lain. Mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka berusaha mengatur. Mengatur hal yang bukan areanya mereka. Berapa banyak juga dari kita yang seringkali seperti itu. Contoh, kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita melayani, tapi kita berusaha mengatur. Mengatur apa? Sederhananya, misal, jadwal. Kita sebagai anggota, kita kadang-kadang seperti orang yang memaksa koordinator misalnya mengatur jadwal pelayanan. Itu kan bukan area kita. Saya tidak tahu apakah di sini pernah mengalami itu, tapi mungkin saja. Saya tidak bilang bahwa di SMCC adalah gereja yang sempurna. Karena itu sudah bicara kita konteks pribadi demi pribadi. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita melakukan hal-hal yang seharusnya di luar wewenangnya kita. Hanya karena kita nggak puas.
kita tidak menemukan apa yang kita mau, kita merasa kita ini butuh sesuatu yang tapi yang sesuai dengan yang kita mau. Makanya bangsa Israel mengatur Harun. Dan kita juga seringkali suka mendengar apa yang sesuai dengan yang kita mau. Yang sejalan dengan harapan kita. Tapi ketika kita mendengar nasihat yang sifatnya mendidik, mendengar nasihat yang sifatnya menegur, biasanya kita akan susah untuk menerima. Nah, teman-teman, siapa Yesus yang kita kenal? Saya ingin bahwa kita baru saja seminggu merayakan kebangkitan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kita masih mengingat tentang pengorbanannya Dia, tentang kematiannya Dia, dan tentang kebangkitannya Dia? Masih ada keingatan tentang itu di dalam kita? Atau begitu minggu lalu selesai, terus selesai? Sekarang adalah masa biasa setelah Paskah. Nah, saya mau bilang bahwa kita lihat di ayat yang ini, Matius 5 ayat 45, saya senang sekali dengan ayat ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ketika Yesus menyelamatkan kita, mati untuk kita, dan kemudian kita mengingkari Dia, belum tentu loh keselamatannya kita hilang. Ketika kita disembuhkan Tuhan, ya, ketika kita sakit dan Tuhan menyembuhkan kita, dan kemudian kita melakukan kesalahan, tidak serta-merta juga kemudian kita menjadi sakit lagi. Tuhan mencabut kesembuhan yang sudah kamu murtad sama aku, kamu menyakiti aku, tak ambil lagi kesembuhannya itu. Tuhan yang kita sembah itu tidak kayak gitu, teman-teman. Ketika Dia memberikan matahari, Dia tidak membeda-bedakan kok. Siapa yang berdosa, siapa yang tidak, Dia tidak membedakan. Semua Dia berikan dengan adil. Gak ada ceritanya kita, misalnya kita hidup kudus, dan kemudian kita jalan sendiri waktu hujan, di atas kita tidak kehujanan, sementara yang lain kehujanan. Gak ada kalian ceritanya seperti itu. Ketika kita jalan, matahari bersinar terang di posisinya kita, sementara yang sebelah kita yang misal berdosa kemudian gelap gulita. Kan enggak seperti itu. Nah, Tuhan kita itu adalah Allah yang memang enggak membeda-bedakan. Ketika kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, saya juga mau bilang bahwa Tuhan juga enggak lebih sayang sama kita kok. Kenapa? Karena Tuhan itu sejak awal sudah maksimal memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Sehingga ketika kita makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang berubah itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berubah sejak awal. Dia mengasihi kita sejak awal bagaimanapun kondisinya kita. Sehingga ketika kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak lebih mengasihi kita karena Dia memang sudah maksimal. Tapi yang terjadi adalah kitalah yang makin mengasihi Tuhan. Ketika kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita makin belajar lebih menyediakan waktu untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan, yang terjadi adalah kita yang diubahkan Tuhan. Kita yang jadi lebih mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita bagaimanapun kondisi kita. Tidak berarti dengan pengertian ini bahwa kita bebas untuk bertindak seenaknya. Nggak seperti itu, teman-teman. Justru karena kita tahu bagaimana Allah yang kita sembah, ayat ini menyebutkan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang diciptakannya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini loh gambaran Allah yang kita sembah. Seharusnya Yesus dari Nazaretlah pribadi yang kita sembah. Bukan Allah yang lain. Dan ini Allah yang betul-betul
memperlakukan kita dengan luar biasa dan sudah terbukti. Tapi banyak dari kita merasa bahwa kita bisa menyogok Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan untuk Dia. Kita merasa bahwa kalau kita makin memberi banyak untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, kita bisa saja merasa bahwa seakan-akan kita ini Tuhan tuh makin sayang sama kita. Sekali lagi, enggak teman-teman. Enggak seperti itu gitu loh. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dan jangan kita memperlakukan Tuhan seperti kita sedang bertransaksi dengan Dia. Jika saya lakukan ini, maka Tuhan akan begini. Jika saya tidak melakukan ini, nanti Tuhan akan seperti ini. Seakan-akan pribadi Tuhan ini, baik tidaknya Tuhan, itu tergantung dari perbuatan kita. Pribadi Tuhan itu bisa tergantung dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan hal yang baik, kita akan berpikir, Tuhan semakin peduli kepada kita. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, langsung intimidasi itu akan datang dan seakan Tuhan pasti akan menghukummu. Begitu mudahnya image Tuhan itu berubah-berubah di dalam kehidupannya kita. Nah, saya belajar untuk supaya kita betul-betul mempercayai Tuhan dan mengenal Tuhan kita dengan lebih lagi. Jangan seperti bangsa Israel dalam kisah ini yang begitu mudah mengganti Allah yang mereka sembah hanya dengan sebuah patung yang sebetulnya adalah buatan mereka sendiri. Kita pun sebagai anak Tuhan jangan sampai kita ini meng-create image Allah yang salah di dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya image Allah yang kita sembah adalah image Allah yang adalah Yesus dari Nazaret. Itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Ayo kita belajar untuk lebih lagi dalam mengenal Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat amat luar biasa. Puji-pujian tadi indah. Saya suka dengan pujian yang terakhir tadi. Ya, dan kita akan naikkan sekali lagi. Saya minta pemain musik bisa kembali.